bersyukur pada hari ini kita memulai lagi perayaan Ekaristi di gereja kita ini. Hari ini kita bersama dengan seluruh warga gereja Katolik merayakan hari Minggu biasa yang ke-18. Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Dialah Tuhan kita, dan Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, dan Dia mengharapkan supaya kita semua mengenal Dia dan bertindak berdasarkan kesadaran kita sebagai seorang yang mengenal Allah. Mari kita menyiapkan hati kita agar kita semua patut sambil bahagia dalam perayaan Kudus ini dengan mengakui bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan kita mohon rahmat pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang terus menyembuhkan orang yang terluka dalam hatinya. Tuhan, kasihilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantar kami. Tuhan, kasihilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau lah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Intensi misa kita dari keluarga Bapak Frederikus Bualuhun. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas ulang tahun anak kita Juliana Bualuhun yang genap 4 tahun pada tanggal 27 Juli, serta syukur atas ulang tahun Bapak Titus Bualuhun pada tanggal 27 Juli 2021. Dari Rebecca Maturan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas ulang tahun Maria Vianney Maturan yang genap 14 tahun pada tanggal 2 Agustus besok. Dari saudari Melvin, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan keluarga. Dari Ibu Rebecca Maturan, mohon rahmat kesehatan dan kesembuhan bagi Mama Helena Rahayaan yang sedang sakit. Dari keluarga Yohanes Telugun, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi anak Joksan Adrianus Telugun yang akan mengikuti tes pada bulan Agustus ini, dan juga mohon perlindungan Tuhan bagi anak Susi Since Maidana yang sedang mengikuti ujian di Makassar. Dari seseorang, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas perkawinannya dua Novena 3 kali Salam Maria. Dari keluarga Bapak Jelikin, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keberhasilan Benedictus Welikin yang lulus dalam tes Bintara Polri 2021. Mohon penyertaan Tuhan bagi anak ini selama masa pendidikan.
Rahayaan, Rosina Walubun Marius Rahayaan, Lodovika Tukyau, keluarga Rahayaan, Tukyau, Sakma, Rohubun, Walubun yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kedamaian abadi arwah Ambrosius Maturan, Martinus Maturan, Bernardus Yosef Maturan. Mohon kedamaian abadi arwah Filipus Arifiyuwono. Mohon kedamaian abadi arwah Idris Kasim, Matius Kasim, Rudi Kelvin, Jan Marius Refrak, Francis Kuseko, Erwin C. Budimo, David Turi. Mohon kedamaian abadi arwah Monica Dumatubun, Yosefita Dumatubun, Maria Dumatubun, Henrikus Sabsaubun, Victor Dumatubun, Eugenius Dumatubun, Gerardus Renyaan, Henrikus Renyaan, keluarga Renyaan, Dumatubun dan Sabsaubun yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kedamaian abadi arwah Aninda Loresia Balvin. Mohon kedamaian abadi arwah Franciscus Walubun, Florentina Rado, Marco Walubun, Apollo Narius Sekma, Pascalis Walubun, Sebastianus Rahania, Evalina Samdelubun, Jonas Rahania, Dominikus Borla, Justinus Ohuivire, keluarga Walubun, Rado, Rahania, Sakma, Borla, Samdelubun, Ohuivire yang telah dipanggil Tuhan. Dari anak-anak dan cucu keluarga Letsuin, mohon kedamaian abadi arwah Bapak Opa Paternus Letsuin. Mohon kedamaian abadi arwah Bapak Filipus Arifiyuwono. Mohon kedamaian abadi arwah Marius Letsuin. Mohon kedamaian abadi arwah Yakobus Petro. Mohon kedamaian abadi arwah Alexis Ricky Farnelun. Mohon kedamaian abadi arwah Maria Murida Fatrakan. Mohon kedamaian abadi arwah Sebastianus Rahania, Evelina Samdelubun, Christina Ohuivire, Jonas Rahania, Dominikus Borlak, keluarga Rahania, Samdelubun, Ohuivire, Borlak yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kedamaian abadi arwah Ibunda Johanna Francisca Isderijanti yang kemarin dipanggil Tuhan. Mohon kedamaian abadi arwah Alexander Vincentius Bow. Mohon kedamaian abadi arwah Aloysius Covid, Benedictus Covid, Antonius Covid, Engelbertus Covid, Cornelia Ning Ohoi Timur, Jacoba Covid, Maria Monterbons, Serafina Resubun, Cecilia Covid, Victorina Covid, Agatha Covid, keluarga Covid, Takelubun yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kedamaian abadi arwah Barnabas Mayabubun, Stanislaus Mayabubun, Lukas Mayabubun, Sosimus Mayabubun, Ferdinandus Petro, Agustina Renya, Adarevo, Irma Mayabubun, Leonarda Mayabubun, Ernestina Mayabubun, Yohanes Inuhan, keluarga Mayabubun yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kesembuhan Bapak-Bapak Benedictus Suharjono yang sedang sakit. Kita satukan seluruh doa dan intensi kita dengan doa gereja. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, seringkali kami mencari Engkau, tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Tetapi Engkau hanyalah memberikan satu-satunya tanda, ialah Yesus, Putra Manusia, rezeki kehidupan kekal. Kami mohon,
Bukalah mata hati kami agar dapat memahami dan mengimani Dia, sebab Dialah Tuhan dan Pengacara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan burung sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dia yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami senantiasa roti itu." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, coba kita merenungkan, bertanya, melihat lagi perjalanan hidup kita. Pernahkah kita berada dalam situasi yang sangat menderita? Situasi di mana kita merasa bahwa hidup sebentar lagi berakhir, atau situasi di mana kita merasa bahwa sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup.
situasi yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah jauh atau bahkan sedikit lebih keras lagi, bahwa Tuhan itu jangan-jangan tidak ada. Pengalaman seperti itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Siang kini panasnya membakar, terik sekali mataharinya, dan malam ekstrim sekali dinginnya. Air tidak ada, makanan juga tidak ada. Mereka baru saja keluar dari Mesir, di mana makanan dibuat berlimpah, air berlimpah, daging berlimpah, roti juga berlimpah. Pada saat itu mereka menyesali, mengapa kita keluar dari Mesir. Mereka sudah merasa bahwa sebentar lagi mereka akan mati kelaparan semua. Mereka melupakan semua pekerjaan Tuhan, semua kebaikan yang Tuhan tunjukkan sebelumnya, lupa semua, buyar semua, hilang semua. Karena apa? Mereka berada dalam situasi terdesak. Mereka panik sebentar lagi akan mati. Dan mereka menyalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun. Mereka menggerutu, mereka protes. Terkadang kita juga mengalami situasi seperti itu. Tetapi Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa Dia itu Allah. Dia itu memiliki kuasa melebihi kuasa apapun, bahkan melebihi rasa lapar itu. Dia memiliki kuasa untuk memberikan makan di padang gurun, di mana makanan itu sesungguhnya kalau dipikirkan secara akal sehat tidak mungkin ada. Roti mana turun dari surga pada pagi hari, dan pada sore hari berduyun-duyun burung puyuh datang memberi diri untuk disantap oleh manusia, untuk menjadi daging. Itu semua kuasa Allah, itu semua Allah tunjukkan kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya menderita sendirian atau merasa sendirian. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Allah. Allah yang sama juga yang kita imani, yang kita sembah. Karena itu percayalah, kita juga memiliki Allah yang peduli dengan kita, Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang selalu ada untuk kita. Maka dalam situasi apapun, jangan pernah melupakan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mempertanyakan di mana Allah sekarang. Mengapa Allah membiarkan pandemi ini berlangsung dan sepertinya tidak ada tanda-tanda harus berakhir. Allah kita tetap ada. Allah kita tidak membiarkan kita menderita sendiri. Allah kita tetap peduli dengan kita. Tetapi ini semua adalah ulah manusia. Manusia yang membuat pandemi ini terjadi. Maka manusia juga yang harus menanggung konsekuensinya, resikonya. Tetapi Allah pasti ada untuk kita. Pandemi ini ada, Allah juga akan memberikan obat, memberikan jalan bagi kita untuk bisa
menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari serangan pandemi ini, COVID-19 ini. Pengalaman bangsa Israel yang dulu terjadi di padang gurun itu dipegang terus dan diceritakan terus menerus oleh orang-orang Israel dari generasi ke generasi, dan itu yang membuat mereka selalu percaya bahwa Allah itu ada, Yahweh itu memiliki kuasa yang besar. Sehingga tidak heran ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tanda apa yang Engkau berikan yang mungkin lebih besar dari tanda yang nenek moyang mereka alami di padang gurun? Yesus mengatakan kepada mereka, sesungguhnya bukan mana itu yang menjadi roti yang turun dari surga. Bukan roti yang turun di padang gurun itu, dan roti itu juga bukan karena Musa. Itu karena Allah sendiri yang memberikan mereka makan. Dan roti yang turun dari surga sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Karena itu, supaya mereka bisa makan roti itu, mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan apakah itu? Yesus hanya memberitahu kepada mereka, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Mesias, Yesus sendiri, Al-Masih, Putra Manusia. Putra Manusia Yesus itu sendirilah yang menjadi roti dari Allah, roti yang turun dari Allah. Karena itu hendaknya mereka waktu itu Yesus menganjurkan supaya mereka bekerja bukan hanya untuk makanan yang bisa binasa, tetapi carilah makanan yang berlaku sampai pada kehidupan kekal. Dan makanan itu adalah roti dari surga, Yesus sendiri. Kepada kita semua yang percaya kepada Yesus juga, yang beriman kepada Yesus juga, sabda ini berlaku. Yesus meminta kita untuk seperti orang-orang pada zamannya makan roti yang dari surga. Ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan ketika kita ambil bagian dalam perayaan Ekaristi itu, hendaknya kita juga menjadikan itu sebagai bekal untuk setelah keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah mereka yang taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak mungkin pada saat ini saya mengatakan satu persatu apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan ya, perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Allah. Kita semua tentu telah mengetahuinya. Dan Tuhan hanya meminta kita untuk menunjukkan kepada dunia sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus tadi, supaya kita hidup sebagai seorang yang mengenal Allah. Kita jangan lagi hidup atau berpikir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena pikiran seperti itu, hidup seperti itu adalah suatu kesia-siaan belaka. Hiduplah sebagai manusia baru
manusia yang telah mengenal Allah dan jadikan pengenalan akan Allah itu sebagai dasar hujah dari cara hidup kita, cara berpikir kita, cara kerja kita. Itu yang Yesus harapkan dari kita pada minggu ke-18 ini sebagai bekal untuk kita dalam perjalanan hidup kita, dan besar harapan gereja, harapan Tuhan sendiri juga, supaya kita benar-benar tampil sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah dan hidup berdasarkan hukum Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita membaharui iman percaya kita dengan doa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang melindungi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang mengabarkan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilakukan oleh Maria, yang menderita sengsara dan menderita Moses Pilatus, yang ditambahkan dan dipatahkan, yang terus terlibat kematian pada hari ketiga kepada gara-gara orang mati, yang naik surga itu sesuai dengan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menggembalakan dunia mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus yang menghimbau kita untuk memperpahami diri dan bertobat. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menggerakkan para pemimpin gerejanya agar tetap penuh perhatian kepada masyarakat yang lebih besar dan luas, yang acuh tak acuh terhadap kewartaan Injil. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat yang benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon. Bagi para sosiawan, semoga Allah Bapa menerangi para sosiawan agar dapat menemukan cara-cara membantu mereka yang miskin dan kelaparan di tengah masyarakat yang tepat guna. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh-Nya agar kita menikmati roti kehidupan sejati, serta semakin menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Kami Engkau dalam perkara besar maupun kecil di sekitar kami. Ajarilah kami mengimani Engkau dan Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan.
Pembacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu Aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga,
dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami senantiasa roti itu. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, coba kita merenungkan, bertanya, melihat lagi perjalanan hidup kita. Pernahkah kita berada dalam situasi yang sangat menderita? Situasi di mana kita merasa bahwa hidup sebentar lagi berakhir, atau situasi di mana kita merasa bahwa sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Situasi yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah jauh atau bahkan sedikit lebih keras lagi, bahwa Tuhan itu jangan-jangan tidak ada. Pengalaman seperti itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Siang kini panasnya membakar, terik sekali mataharinya, dan malam ekstrim sekali dinginnya. Air tidak ada, makanan juga tidak ada. Mereka baru saja keluar dari Mesir, di mana makanan itu berlimpah, air berlimpah, daging berlimpah, roti juga berlimpah. Pada saat itu mereka menyesali, mengapa kita keluar dari Mesir. Mereka sudah merasa bahwa sebentar lagi mereka akan mati kelaparan semua. Mereka melupakan semua pekerjaan Tuhan, semua kebaikan yang Tuhan tunjukkan sebelumnya, lupa semua, buyar semua, hilang semua. Karena apa? Mereka berada dalam situasi terdesak. Mereka panik sebentar lagi akan mati. Dan mereka menyalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun. Mereka menggerutu, mereka protes. Terkadang kita juga mengalami situasi seperti itu. Tetapi Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa Dia itu Allah. Dia itu memiliki kuasa melebihi kuasa apapun, bahkan melebihi rasa lapar itu. Dia memiliki kuasa untuk memberikan makan di padang gurun, di mana makanan itu sesungguhnya kalau dipikirkan secara akal sehat tidak mungkin ada. Roti mana turun dari surga pada pagi hari, dan pada sore hari berduyun-duyun burung puyuh datang memberi diri untuk disantap oleh manusia, untuk menjadi daging. Itu semua kuasa Allah, itu semua Allah tunjukkan kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak membiarkan anak-anaknya menderita sendirian atau merasa sendirian. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Allah. Allah yang sama juga yang kita imani, yang kita sembah. Karena itu percayalah, kita juga memiliki Allah yang peduli dengan kita, Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang
selalu ada untuk kita. Maka dalam situasi apapun, jangan pernah melupakan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mempertanyakan di mana Allah sekarang. Mengapa Allah membiarkan pandemi ini berlangsung dan sepertinya tidak ada tanda-tanda langsung berakhir. Allah kita tetap ada. Allah kita tidak membiarkan kita menderita sendiri. Allah kita tetap peduli dengan kita. Tetapi ini semua adalah ulah manusia. Manusia yang membuat pandemi ini terjadi. Maka manusia juga yang harus menanggung konsekuensinya, risikonya. Tetapi Allah pasti ada untuk kita. Pandemi ini ada, Allah juga akan memberikan obat, memberikan jalan bagi kita untuk bisa menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari serangan pandemi ini, COVID-19 ini. Pengalaman bangsa Israel yang dulu terjadi di padang gurun itu dipegang terus dan diceritakan terus menerus oleh orang-orang Israel dari generasi ke generasi, dan itu yang membuat mereka selalu percaya bahwa Allah itu ada. Yahweh itu memiliki kuasa yang besar. Sehingga tidak heran ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tanda apa yang Engkau berikan yang mungkin lebih besar dari tanda yang nenek moyang mereka alami di padang gurun? Yesus mengatakan kepada mereka, sesungguhnya bukan mana itu yang menjadi roti yang turun dari surga. Bukan roti yang turun di padang gurun itu, dan roti itu juga bukan karena Musa. Itu karena Allah sendiri yang memberikan mereka makan. Dan roti yang turun dari surga sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Karena itu, supaya mereka bisa makan roti itu, mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan apakah itu? Yesus hanya memberitahu kepada mereka, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Mesias, Yesus sendiri, Al-Masih, Putra Manusia. Putra Manusia Yesus itu sendirilah yang menjadi roti dari Allah, roti yang turun dari Allah. Karena itu hendaknya mereka waktu itu Yesus menganjurkan supaya mereka bekerja bukan hanya untuk makanan yang bisa binasa, tetapi carilah makanan yang berlaku sampai pada kehidupan kekal. Dan makanan itu adalah roti dari surga, Yesus sendiri. Kepada kita semua yang percaya kepada Yesus juga, yang beriman kepada Yesus juga, sabda ini berlaku. Yesus meminta kita untuk seperti orang-orang pada zamannya makan roti yang dari surga. Ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan ketika kita ambil bagian dalam perayaan Ekaristi itu, hendaknya kita juga menjadikan itu sebagai bekal untuk setelah keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut
dikehendaki Allah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah mereka yang taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak mungkin pada saat ini saya menyatakan satu persatu apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan ya, perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Allah. Kita semua tentu telah mengetahuinya. Dan Tuhan hanya meminta kita untuk menunjukkan kepada dunia sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus tadi, supaya kita hidup sebagai seorang yang mengenal Allah. Kita jangan lagi hidup atau berpikir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena pikiran seperti itu, hidup seperti itu adalah suatu kesia-siaan belaka. Hiduplah sebagai manusia baru, manusia yang telah mengenal Allah, dan jadikan pengenalan akan Allah itu sebagai dasar pijak dari cara hidup kita, cara berpikir kita, cara kerja kita. Itu yang Yesus harapkan dari kita pada minggu ke-18 ini sebagai bekal kita dalam perjalanan hidup kita, dan besar harapan gereja, harapan Tuhan sendiri juga, supaya kita benar-benar tampil sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah dan hidup berdasarkan hukum Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri, kita membaharui iman percaya kita dengan doa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang berkorban bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan diajarkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang ditambahkan dan dipangkaskan, yang terus terlibat kematian pada hari ketiga pada daya orang mati, yang naik surga hidup sesuai dengan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menggembalakan dunia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang diberikan oleh Allah. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus yang menghimbau kita untuk memperbaharui diri dan bertobat. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menggerakkan para pemimpin gerejanya agar tetap penuh perhatian kepada masyarakat yang lebih besar dan luas, yang acuh tak acuh terhadap kewartaan Injil. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat yang benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat
Marilah kita mohon. Bagi para sosiawan, semoga Allah Bapa menerangi para sosiawan agar dapat menemukan cara-cara membantu mereka yang miskin dan kelaparan di tengah masyarakat yang tepat guna. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya agar kita menikmati roti kehidupan sejati serta semakin menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Kami Engkau dalam perkara besar maupun kecil di sekitar kami. Ajarilah kami mengimani Engkau dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya dengan persiapan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, tunjukkanlah kepada kami lewat anggur dan roti ini jalan menuju kedamaian. Tunjukkanlah kepada kami Yesus Al-Masih yang telah menyerahkan dirinya sebagai rezeki kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini, dan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, walau malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadu suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Yesus
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus dalam Kristus dalam Kristus dalam. Sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadanya. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus yang pertama, dan uskup kami Hilarion, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bagi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiran-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Sang Katrawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang ada di surga. Berilah kami rezeki kami ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan ini. Tuhan Kristus.
Perkenankanlah rohnya membuka hati kami terhadap orang-orang di sekitar kami, agar kami dapat saling membantu memenuhi lapar kami akan kebahagiaan. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat yang terkasih, mari kita mendengarkan pengumuman gerejani Minggu tanggal 1 Agustus 2021, Misa Hari Minggu Biasa ke-18. Tanggungan liturgi. Yang pertama, Misa Sabtu sore tanggal 7 Agustus 2021 dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Lektor Agustina Berwarwadu, pemazmur dan doa umat Saudari Ursulina Aftuar, dan pembersihan gereja ibu-ibu paroki. Mohon semua petugas dapat bertanggung jawab. 2. Misa Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dimulai pukul 9 pagi. Militubun, pemazmur dan doa umat Saudari Ina Magal, Dirijen Saudari Ejel Karubun, organis Lala Hatubun, petugas tatip Bapak Freddy Ualubun. Lain-lain. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh umat yang akan menemui Romo di pastoran wajib untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Mohon perhatian dan kerjasamanya. 2. Pelayanan misa lingkungan untuk sementara belum dilaksanakan, tetapi jika ada umat yang memiliki intensi khusus dan ingin pelayanan misa, dapat menghubungi Romo secara pribadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Bagi umat yang ingin memasukkan intensi misa agar memberi keterangan waktu misa pada intensi yang ada sehingga bisa didoakan sesuai permintaan umat. 4. Pemberitahuan bagi pengurus lingkungan. Masa kepengurusan pengurus lingkungan periode 2018-2021 akan segera berakhir. Oleh karena itu, mohon agar Ketua Lingkungan segera mengumpulkan nama calon pengurus lingkungan yang baru paling lambat hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di Sekretariat Paroki. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 5. Dijual buku ruah untuk bulan Juli September 2021 dengan harga Rp65.000 per buku. Bagi umat yang ingin membeli dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Atas nama seluruh umat Paroki Santo Martinus Kaimana mengucapkan terima kasih kepada Romo Stanis Ordo Karmel, Prodiak, Suster Lori C.I.E, dan kepada seluruh petugas liturgi pada minggu ini. Sekian pengumuman. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus
gabungan yang belum memasukkan daftar nama pengurusan baru, tolong segera dimasukkan ke sekretariat. Untuk pengurus lingkungan, penting juga diketahui bahwa peranmu di lingkungan itu menjadi perpanjangan tangan dari pastor paroki dan pastor rekan. Seperti pastor paroki, dia menjadi perpanjangan tangan uskup yang ada di uskupan, dan dia dipercayakan untuk melakukan apa yang diharapkan dikehendaki oleh Bapak Uskup di wilayah parokinya. Seperti itulah tugas pengurus lingkungan di tingkat lingkungannya. Tadi disampaikan bahwa kalau ada yang punya misi khusus untuk merayakan Ekaristi, mungkin untuk peringatan arwah atau ucapan syukur, menghubung secara pribadi, itu tetap kita ikuti prosedur. Yang bersangkutan menyampaikannya kepada pengurus lingkungan yang menyampaikannya kepada romo. Sistemnya seperti itu. Perlu diketahui juga oleh kita semua sebagai umat bahwa segala perayaan sakramen yang berlangsung di dalam paroki itu menjadi wewenang pastor yang bertugas di paroki itu. Dalam arti bahwa seandainya ada pastor luar yang ada di sini, ada di dalam wilayah paroki, entah anak paroki yang bertugas di tempat lain atau cuti, ketika ia ingin merayakan Ekaristi atau perayaan sakramen lain, harus sepengetahuan dan seizin pastor yang bekerja di wilayah paroki itu. Demikian juga pastor-pastor lain yang berasal dari luar paroki, dia harus memberitahu kepada pastor paroki. Maka setelah kita tahu tentang itu, bagi semua umat yang ingin merayakan Ekaristi atau perayaan sakramen lainnya, menghendaki supaya yang merayakannya pastor dari luar, entah itu keluarga kita atau kenalan kita, hendaknya memberitahu kepada pastor yang ada di paroki. Pengurus lingkungan juga punya kewajiban untuk mencek, untuk bertanya ketika ada pastor dari luar yang hendak merayakan entah perayaan Ekaristi atau sakramen lain, kecuali sakramen minyak suci. Sakramen lain selain sakramen itu, konfirmasi, bertanya kepada pastor yang bersangkutan, apakah sudah memberitahu pastor paroki. Kalau belum, engkau punya hak untuk mengatakan bahwa sebelum mendapat izin atau memberitahu kepada pastor paroki, itu tidak boleh. Paroki seperti rumah keluarga kita, seperti rumah tangga kita, seperti rumah kita. Apapun yang dilakukan oleh orang di luar rumah kita terhadap di dalam rumah kita, hendaknya seizin kita yang ada di dalam rumah. Tidak bisa orang luar berbuat sesuatu entah itu baik atau sebaik apapun itu, kalau dia berbuat tanpa seizin kita sebagai pemilik rumah, tentu kita tidak mengharapkan itu. Sebaik apapun itu, tetapi tanpa memberitahu kita, tanpa seizin kita, itu menjadi tidak baik. Karena itu kesadaran saya, para pengurus lingkungan, juga anggota DPP, fungsionaris pastoral, itu berperan juga dalam hal ini. Untuk memberitahunya atau memberitahu pastor paroki, romo ada perayaan misa di sini. Beda, dan saya katakan itu khusus untuk kegiatan sakramen. Beda dengan sakramentalia. Sakramentalia itu seperti
berkat rumah, berkat mobil atau kendaraan. Itu untuk kegiatan sakramen kalian. Kita boleh meminta pastor dari luar, tapi alangkah baiknya tetap memberitahu, entah baik di WA, baik telepon, memberitahu. Romo, saya dekat rumah, saya minta Romo ini, Romo A, Romo B, Romo C. Tidak apa-apa, karena itu tidak akan tercatat di dalam administrasi. Sedangkan yang lain kita catat dan pada akhir tahun kita lapor. Itu saja katekese untuk hari ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, hidup dan pekerjaan saudara dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita